Gua punya cerita nih. Dulu gua tuh orangnya suka banget jajan. Uang jajan baru dikasih pagi, siangnya udah habis aja. Akhirnya gua sering minta lagi ke bapak gua buat beli jajan tambahan. Tapi suatu hari bapak gua marah sambil bilang, Kok duit habis terus sih? Emang kamu nggak ada buat nabung apa? gua yang waktu itu masih bocil langsung diem. Mata udah hampir nangis karena dimarahin. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi, ternyata bapak gua ada benernya juga. Dulu gua nggak pernah mikir cara ngatur uang. Semua langsung dipakai tanpa pikir panjang. Padahal mah kalau dari dulu gua belajar hemat dan nabung, mungkin uang jajan nggak bakal cepat habis. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan ngebahas tentang pengelolaan keuangan supaya uang yang kita punya lebih teratur, hemat, dan gak cepat habis gitu aja. Pengelolaan keuangan itu penting banget loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari pasti ada pemasukan dan pengeluaran. Dengan pengelolaan keuangan, kita bisa mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar. Jadi, kita tahu uang kita pakai untuk apa aja. Secara umum, pengelolaan keuangan dibagi jadi 3 kategori. Pengelolaan keuangan keluarga, perusahaan, dan negara. Kita akan membahas pengelolaan keuangan dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan dan keinginan itu? Kebutuhan adalah hal-hal yang memang penting untuk kehidupan kita, seperti makanan, air, listrik, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita tunda. Contohnya, membeli HP baru yang lagi tren atau barang yang lagi viral. Misalnya dalam rumah tangga, listrik, air, dan makanan tentu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena tanpa itu, kehidupan sehari-hari bakal terasa lebih susah. Makanya, kebutuhan harus didahulukan dibandingkan keinginan. Selain itu, kita juga bisa membuat anggaran pemasukan dan pengeluaran. Contohnya, sebuah keluarga memiliki pemasukan sebesar 3 juta rupiah per bulannya. Lalu, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan seperti makan, listrik, air, dan lainnya. Nah, sisa uang yang masih ada bisa dialokasikan untuk ditabung atau digunakan membeli keinginan yang memang sudah direncanakan. Karena itu, kita harus bijak dalam menyusun anggaran supaya keuangan tetap terjaga. Terdapat aplikasi yang dapat mencatat keuangan pada handphone. Biasanya aplikasi yang bernama Money Tracing. Dengan aplikasi seperti itu, kita bisa melihat riwayat pengeluaran dan mengetahui uang yang kita paling sering habis untuk apa. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam lingkup yang lebih besar, yaitu pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Dalam perusahaan, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik agar perusahaan bisa berkembang dan memperoleh keuntungan. Seorang manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan penting seperti keputusan investasi, pendanaan, dan pembagian keuntungan atau dividen. Apa sih hal-hal tersebut? Investasi adalah bagaimana perusahaan menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Pendanaan, yaitu perusahaan bisa memastikan modal yang dimiliki cukup untuk menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan dividen ialah pembagian keuntungan perusahaan pada para pemegang saham. Contohnya, ada perusahaan roti yang baru merintis dan ingin membeli mesin roti seharga 500 juta rupiah. Manajer perusahaan harus memikirkan apakah pembelian mesin tersebut bisa memberikan keuntungan di masa depan, apa saja resikonya, dan apakah modal perusahaan masih cukup untuk kebutuhan lainnya. Nah, yang terakhir,
kita akan memasuki ke dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu pengelolaan keuangan negara. Dalam lingkup negara, pemerintah juga mengatur keuangan loh, tapi ia berasal dari pajak, laba BUMN, dan hibah dari luar negeri. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Tujuannya adalah untuk menjaga harga tetap stabil, membantu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah. Jadi, pemerintah itu dari pajak bisa membangun fasilitas untuk rakyat lebih maju lagi. Nah, jadi dari keluarga, perusahaan, sampai negara, semuanya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Karena dengan pengelolaan keuangan yang tepat, kita bisa lebih hemat, lebih teratur, dan lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan. Maka dari itu, yuk mulai belajar mengatur keuangan dari sekarang, bahkan dari hal kecil seperti mengatur uang jajan, dan mulai menabung.